Hai, how are you? Gue Diana. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang self-love. Dari beberapa orang yang gue tanya tentang self-love itu dan bagaimana cara mereka untuk self-love itu, kebanyakan dari mereka menjawab bahwa self-love itu ketika mereka membeli apa yang mereka inginkan, atau ketika mereka memanjakan diri, ketika mereka jalan-jalan, ketika mereka sudah bekerja capek gitu ya, banting tulang, dan mereka memberikan reward untuk diri mereka, dan mereka bilang itu self-love. Is that self-love? Ya, mungkin bisa dijadikan salah satu cara untuk self-love. Tapi benar nggak sih kalau kayak gitu? Berarti orang yang nggak bisa memenuhi keinginannya, nggak mampu untuk memenuhi semua itu, berarti mereka nggak bisa self-love dong. Berarti mereka nggak layak untuk self-love. So, sebenarnya gimana sih self-love itu? Dan apakah orang yang sudah melakukan itu semua, yang sudah bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, mereka udah self-love? Yakin? Gue rasa belum tentu juga gitu loh. Bagi gue, self-love itu ketika manusia sudah menerima semuanya tentang dirinya, sudah mengenali dirinya, tujuan hidupnya, sudah menerima kekurangan, suka duka, kelebihan, dan apapun yang ada dalam diri dia. Itu menurut gue self-love. Dan gak ada cacat, seolah kita nggak membutuhkan apapun lagi di luar itu, karena kita sudah penuh, kita udah fulfillment, kita udah full of love gitu. Ya, gue tahu self-love itu emang gak gampang gitu ya, dan gue juga belum bisa gitu loh untuk sepenuhnya mencintai diri gue sendiri. Gue juga masih belajar banyak banget untuk hal ini, karena kadang kita itu lebih fokus untuk mencintai orang lain daripada diri kita sendiri ya. Kita kadang merasa harus tahu bagaimana cara mencintai orang lain daripada untuk mencintai diri kita sendiri gitu loh. Padahal orang yang gak self-love, yang gak mencintai dirinya sendiri, itu gak akan bisa mencintai orang lain. Mereka gak akan tahu, atau kita gak akan tahu nih gimana caranya mencintai orang lain. Atau ketika tahu pun caranya akan salah, karena kita sendiri gak tahu itu cinta. Kita gak tahu bagaimana memperlakukan diri kita sendiri. Karena itulah self-love itu penting banget. Pentingnya self-love untuk diri kita itu ketika kita udah self-love nih, ketika kita sudah mencintai diri kita sepenuhnya, ketika kita sudah menerima apapun, suka dukanya, baik buruknya, cacatnya, semua yang ada dalam diri kita yang Tuhan kasih, kita akan merasa puas dengan diri kita. Kita gak akan stres lagi dengan apapun yang ada di luar, karena kita merasa bahwa kita udah cukup, kita sudah perfect dengan apa yang kita punya gitu loh. Dan self-love itu bisa meningkatkan self-esteem, harga diri, kepercayaan diri, karena ketika orang udah mencintai dirinya sendiri, ketika manusia mencintai dirinya, dia akan menjaga sekali dirinya, menghargai dirinya dan prinsip-prinsip hidupnya. Jadi ketika ada orang yang membuat dia merasa bahwa merusak prinsip hidupnya atau merusak harga dirinya, dia akan langsung cut orang itu atau langsung katakan no gitu loh. Dan untuk orang yang self-love akan betul-betul menjaga dirinya sendiri, menjaga diri kita, tubuh kita, jiwa kita. Makanya orang yang self-love itu mentalnya sehat dan jiwanya sehat gitu. Dan gue juga masih belajar untuk ini, karena gue ngerasa masih banyak hal yang perlu dibetulkan nih dari jiwa dan mental gue, dari raga dan mental gue gitu loh. Jadi itulah pentingnya self-love. Ketika kita udah self-love, kita akan menjaga seluruhnya, seutuhnya diri kita gitu loh. Makanya kenapa self-love itu dikaitkan dengan egois. Nggak egois juga sebetulnya, karena kita wajib untuk mencintai diri kita gitu loh, menjaga apa yang Tuhan kasih. Misalnya gini, ketika self-love, kita mengaku dari kita self-love, oh gue self-love nih, ketika gue pengen beli ini, ketika pengen makan ini, gue turutin itu karena gue self-love diri gue. Yakin, tapi itu self-love. Ketika kita pengen junk food nih, misalnya pizza atau apapun itu, misalnya harganya mahal dan kita belum makan itu dan kita pengen makan itu, dan kita tahu itu nggak sehat, itu self-love. Self-love itu ketika kita benar-benar menjaga diri kita, kita tahu itu nggak baik dan kita nggak akan ngelakuin itu gitulah. Itu self-love menurut gue. Dan ya itu sulit karena kita punya nafsu ya, dan
ya situlah kita harus belajar untuk itu. So sekarang gimana sih caranya kita untuk self love, untuk mencintai diri kita? Yang pertama, ketika gue belajar ya untuk self love itu, gue harus mengenali diri gue seutuhnya dulu. Apa tujuan hidup gue, mengenali apa yang gue pengen, dan gue harus lakuin itu. Gue harus menghargai itu dan gue harus mencoba mendapatkan dan melakukan apa yang gue inginkan gitu loh. Gue harus memenuhi kebutuhan jiwa dan raga gue gitu loh. Dan yang kedua, kita berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan kehidupan orang, dengan apapun yang gak kita milikin. Karena you know what, apapun yang Tuhan ciptakan, apapun yang Tuhan desain itu gak pernah salah. Kadang kita selalu berpikir bahwa kok gue gini, kok orang lain begitu, gue gak kayak ini, gue yang kayak itu. Padahal Tuhan gak pernah salah mendesain. Apapun yang Tuhan kasih untuk kita ya memang itu baik untuk kita gitu loh. Maksudnya ketika kita diberi peran ini ya memang itu mungkin untuk peran untuk kita, peran yang memang Tuhan kasih untuk kita dan kita harus jalanin itu kan gitu loh. Jadi bukan salah Tuhan atau bukan salah keadaan atau apapun itu, karena memang this is life dan ya udah harus kita jalanin. Dan memang mungkin peran itu yang kita minta dulu sama Tuhan kan gitu. Jadi ya udah, peran kita seperti ini dan you are istimewa, kita istimewa di mata Tuhan, kita berharga dan makanya itu Tuhan menciptakan kita gitu loh. Yang ketiga, hilangkan asumsi negatif yang ada dalam diri kita, yang kita cap untuk diri kita sendiri gitu loh. Kadang kita berpikir bahwa kok gue nggak cantik ya, kok gue nggak pintar atau gue nggak bisa ngedapetin ini itu, kok gue ngerasa useless, gue nggak berguna, gue nggak merasa hidup gue nggak gini-gini aja atau hidup gue nggak berarti. No, stop guys, karena sekali lagi kita berharga. Sekarang kita rubah bahwa Tuhan itu sayang kita, Tuhan itu mempunyai tujuan dalam penciptaan kita gitu loh. Jadi jangan pernah merasa kurang, jangan pernah merasa bahwa diri kita nggak berarti dan diri kita nggak pantas untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu. Yang keempat, kita harus menghargai apa yang kita lakukan gitu, apa yang telah kita lakukan, kerja keras kita, semua kebaikan yang telah kita lakukan, akuin saja gitu loh. Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang menurut kita itu baik, yang membanggakan, walaupun kecil, sekecil apapun itu, kita kasih apresiasi kepada diri kita, memberikan apresiasi. Ya bisa tadi mungkin dengan cara-cara yang kita sukai, dengan memberikan hadiah-hadiah kecil untuk diri kita gitu loh, atau dengan memberikan pujian. Oke, terima kasih Diana gitu ya, thank you untuk hari ini kamu telah melakukan kebaikan ini. Boleh kayak gitu, dengan mengakui apa yang ada dalam diri kita, kebaikan-kebaikan walaupun kecil, atau kehebatan-kehebatan itu yang telah kita lakukan walaupun sangat kecil gitu loh. Akuin itu dan kita tumbuhkan bahwa kita orang yang berguna, kita orang yang bersyukur, kita orang yang menghargai Tuhan, kita menghargai segala sesuatu yang Tuhan berikan walaupun itu kecil menurut kita, tapi segalanya itu penting, segalanya itu anugerah gitu loh, even hal yang sangat kecil. Yang kelima itu mungkin kita bisa refleksi diri, meditasi, karena gue tahu penyebab kita menjadi orang yang kurang menghargai diri, kurang percaya diri, kurang mencintai diri, itu memang mungkin akan ada penyebabnya kan. Karena ketika kita lahir kita kosong, kita nggak memiliki apapun, kita bisa dibentuk menjadi apapun gitu loh. Memang mungkin ada DNA, tapi kita masih bisa dipupuk menjadi tumbuhan atau menjadi sesuatu yang bisa dibentuk gitu loh. Nah, kadang kita nggak bisa memilih gitu loh, kita nggak bisa memilih menjadi orang yang seperti apa, menjadi orang yang dibesarkan di lingkungan seperti apa, di keluarga yang seperti apa, atau di kehidupan yang seperti apa.
Dan itu kan yang akan membentuk kita. Mungkin kita menjadi seperti ini karena ada hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang nggak mencintai diri kita, yang dulunya mungkin banyak ditempa dengan cacian misalnya, atau misalnya dengan perbandingan diri gitu. Ada kan orang tua yang kadang membandingkan anaknya, yang kadang mencaci gitu, walaupun mungkin hanya hal kecil, tapi itu akan membuat dia merasa nggak berharga gitu, atau membuat kita merasa jadi manusia yang nggak ada artinya. Itu kan juga ini, jadi kita bisa refleksi atau meditasi diri. Biasanya gue juga gitu ngelakuin itu ketika gue udah ngerasa kayak hampa, ngerasa apa yang ada dalam diri gue ngerasa mencari diri gue biasanya meditasi. Ketika gue stres juga gue meditasi, dan gue sering ngelakuin ini ketika malam sebelum tidur atau bangun pagi gitu loh. Gue selalu berterima kasih kepada diri gue selalu memberikan apresiasi, dan gue peluk diri gue sendiri. Ketika gue ngerasa sendiri, gue ngerasa butuh pelukan, gue ngerasa bahwa diri gue udah capek banget nih, gue peluk diri gue sendiri, dan kita bilang, ini gue juga tahu dari YouTube-nya Christina Lee kalau nggak salah, dan but this is works I guess gitu loh. Gue pernah coba, dan ini membuat jiwa gue ngerasa lebih tenang sedikit, karena harus diulang-ulang gitu ya, biar kita memang betul-betul sepenuhnya ngerasa plong gitu. Coba kita lakukan cara ini. Kita peluk diri kita dan kita bilang kepada diri kita, katakan thank you, terima kasih Diana untuk hari ini, terima kasih karena you are the best today, kamu telah melakukan yang terbaik, kamu telah menjadi orang yang baik, kamu melakukan hal-hal yang baik, kamu telah melakukan hal-hal yang berguna, terima kasih, jangan pernah takut, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kita peluk diri kita usap-usap, ungkapkan apapun yang ingin kita katakan, ucapan terima kasih, pujian, segalanya kita ucapkan sampai diri kita tenang. And then that's work. Trust me gitu loh. Gue pernah ngelakuin itu, dan itu membuat hati kita lega, kita merasa tenang gitu. Oke.